Dunia II terjadi antara tahun 1939 sampai dengan 1945, di mana ini berdampak pada seluruh negara yang ada di dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Asia Tenggara pada saat Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu di Malaysia terjadi konsep pluralitas serta hubungan antara agama dan identitas nasional Melayu yang menjadi signifikasi secara politis. Hal ini menyebabkan kerusuhan antara Melayu dan Cina yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan undang-undang dan upaya untuk meningkatkan bagaimana ekonomi mereka itu naik karena terjadi keturunan pada saat Perang Dunia II. Nah, yang terjadi di Indonesia yaitu wilayah daerah tertentu dimanfaatkan sumber daya alamnya, dikarenakan sumber daya alam mereka memadai agar tercapainya pemenangan Eropa. Sedangkan yang terjadi di Filipina setelah penyerangan yang dilakukan Jepang ke pangkalan militer, pasukan armada Jepang melakukan serangan ke Filipina, tetapi Filipina berupaya mencegah serangan dari Jepang. Angkatan Perang Filipina membuat langkah-langkah untuk dapat bergabung dengan Angkatan Perang Amerika Serikat, teman-teman. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau yang disebut LBB. Liga Bangsa-Bangsa ternyata tidak dapat menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi khususnya di Eropa. LBB dianggap telah gagal dalam menegakkan tujuannya sebagai organisasi dunia. LBB tidak dapat dipercaya di negara-negara besar ataupun negara-negara kecil. Yang kedua yaitu terjadinya perlombaan senjata. Konferensi perucutan senjata di Jenewa dan Wellington yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan akibat meningkatnya kekuatan tempur yang tak terkendalikan telah gagal. Hal itu menyebabkan persatuan saling curiga antara negara satu dengan negara yang lain. Yang ketiga yaitu terbentuknya kembali persekutuan-persekutuan politik atau yang disebut aliansi politik. Karena selalu dihantui rasa curiga, maka setiap negara terus berusaha untuk memperkuat dirinya masing-masing dengan jalan mencari kawan sebanyak mungkin. Yang keempat yaitu timbulnya implementasi baru atau politik ekonomi. Beberapa negara yang terjadi berhasil mengatasi krisis politik dan ekonominya dengan sistem ekonomi. Kemudian tumbuh menjadi negara ultranasional yang menjalankan imperialisme gaya baru. Yang kelima yaitu munculnya semangat balas dendam. Perjanjian Versailles membebani Jerman dengan berbagai kewajiban yang tidak mungkin dilaksanakan pihak sekutu. Seenaknya menentukan nasib Jerman setelah Perang Dunia I. Hal itu menyebabkan timbulnya rasa balas dendam di kalangan bangsa Jerman. Yang keenam yaitu berkembangnya paham nasionalisme yang sempit. Untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme yang tinggi dan mendorong bangsanya melakukan pembalasan serta membuktikan bahwa Jerman adalah negara nomor 1 di dunia, Hitler mengembangkan bahwa nasionalisme yang sempit menurut Hitler. Yang ketujuh yaitu terjadinya penyerbuan-penyerbuan. Dalam strategi militer, menyerang lebih dahulu adalah cara jitu untuk taktik ini diterapkan negara-negara blok Jerman. Saya di sini akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu pengaruh Perang Dunia terhadap Asia Tenggara, yang dimana Perang Dunia memberikan dampak banyak di bidang ekonomi, diantaranya perekonomian dunia mengalami kekacauan. Ini membawa Amerika muncul sebagai negara kreditur. Banyaknya korban perang mendorong masyarakat dunia untuk membentuk UNRWA ataupun United Nations Relief Rehabilitation Administration. Berakhirnya Perang Dunia pada tahun 1945 menyebabkan perubahan besar tidak hanya di Eropa, tetapi juga secara keseluruhan. Hal ini juga menandai berakhirnya kolonialisme dan imperialisme yang telah menjadi andalan politik awal abad ke-20. Dari segi dampak, Perang Dunia juga tak kalah besar, baik itu dari bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Adapun dilihat dari segi positif, Perang Dunia berpengaruh pada persenjataan, pengobatan, dan terbentuknya PBB.
Sedangkan dampak negatifnya ialah banyaknya kematian, kemiskinan, perpecahan. Berikut ini adalah merupakan dampak Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu, dampak positif itu yang pertama, yaitu persenjataan. Adanya majunya teknologi, khususnya dalam kasus persenjataan, baik dalam bentuk alat dan strategi. Yang kedua itu, pengobatan. Pengobatan itu munculnya penyakit-penyakit membuat dokter-dokter pada masa itu berinvensi dan berinovasi untuk menemukan obat yang sesuai. Yang ketiga itu ada PBB. Terbentuknya lembaga baru di bawah naungan PBB bernama UNRWA ataupun United Nations Rehabilitation Administration. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama itu kematian. Dipercaya bahwa Perang Dunia Kedua merupakan aksi genosida, yaitu pembunuhan atau pembantaian besar-besaran yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua itu kemiskinan. Banyaknya kerugian yang dialami oleh warga-warga negara yang terlibat dalam peperangan membuat ekonomi juga tidak berjalan dengan baik sehingga timbul isu kemiskinan. Yang ketiga itu ada perpecahan. Perpecahan itu terbentuk sekutu dan juga adanya blok barat dan blok timur. Selain itu, juga banyak negara-negara terpecah belah karena adanya Perang Dunia Kedua. Sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.